Sarah berharap kalian semuanya tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya, hari ini kita akan tahu lebih lagi tentang sifat-sifat bunyi. Baik bunyi itu memantul, kemudian bunyi itu merambat, dan bunyi itu bisa menyerap, bisa diserap. Oke? Kita mau lihat. Yang pertama, kita mau lihat sama-sama sifat-sifat bunyi merambat. Apa saja? Tentunya bunyi dari sumber bunyi sampai kepada pendengar atau kepada telinga kita dengan cara merambat. Nah, bunyi yang merambat itu melalui medium atau perantara. Bisa melalui benda padat, benda cair, ataupun benda gas, yaitu udara, ya. Kemudian bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Dalam artinya di ruang hampa atau yang tidak ada oksigennya, bunyi tidak bisa terdengar, tidak bisa merambat sehingga tidak bisa terdengar oleh telinga. Ya, itu sifat-sifat bunyi merambat. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, bunyi merambat melalui media atau melalui perantara benda padat, benda cair, ataupun benda gas, kalian bisa lakukan percobaan berikut. Bisa sama papa mama, kalau ada teman kalian mungkin, ada kakak kalian bisa melakukannya di rumah dengan barang-barang yang ada di rumahmu, ya. Kita mau lihat percobaannya apa saja. Nah, kalian lakukan percobaan berikut. Bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang diperlukan apa, Miss? Alat yang diperlukan adalah 2 gelas plastik bekas. Miss, boleh pakai gelas aqua bekas? Boleh, ya. Kemudian benang kasur atau benang wol, kurang lebih panjangnya 2 meter. Paku. Untuk apa, Miss, pakunya? Nah, sebentar ya. Cara langkah membuatnya, langkah melakukan percobaannya. Yang pertama, gelas plastik kalian lubangi dulu dengan paku. Tentunya harus minta tolong bantuan orang dewasa. Kemudian benangnya kalian ikat bagian dalamnya setelah dimasukkan ke dalam gelas. Bagian dalamnya kalian ikat keduanya, ya, gelas yang pertama dengan gelas yang kedua. Jadinya nanti seperti ini. Nah, main telepon-teleponan, ya. Kalian bisa bersama dengan papa dan mama kalian melakukan proyek ini, main telepon-teleponan, ya. Jadi nanti apakah kalian bisa mendengar bunyi yang disampaikan atau suara papa atau mama kalian? Nah, yang disebut dengan medianya itu adalah ini, benang. Benang itu adalah media dari sumber bunyi, dari bunyi itu. Benang itu benda apa, Nak? Benang itu benda padat. Jadi inilah medianya. Nanti kalian akan membandingkan kalau medianya benda padat, benda cair, benda gas, mana bunyi yang terdengar lebih keras atau jelas. Ya, itu tadi caranya. Kemudian untuk percobaan selanjutnya, nah, yang selanjutnya percobaan bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang kalian perlukan, ember besar. Kalau di rumah bisa pakai ember untuk cuci baju ya. Kemudian air, batu koral, corong kecil, ya. Gunanya untuk apa? Nah, seperti ini percobaannya. Nah, kalian bisa mendengar nggak setelah kalian? Oke, caranya ember besar kalian isi dengan air, corongnya kalian letakkan ke telinga kalian seperti gambar. Kemudian batunya kalian pukulkan di samping ember. Apakah bunyinya terdengar ke telinga kalian? Nah, seperti itu contohnya, ya.
Nanti bisa dilakukan dengan papa atau mama atau orang yang teman-teman kalian yang ada di rumah mungkin atau saudara ya. Kemudian percobaan selanjutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Alat dan bahannya kalian hanya perlu selang plastik. Miss kalau nggak punya ada selang untuk nyiram air untuk nyiram tanaman kan, itu bisa kalian pakai ya. Nanti seperti ini langkahnya, satu orang pegang selang di ujung, satu yang lainnya, dan kamu berbicara. Apakah bisa terdengar? Nah, ini adalah selang ini kan ada lubangnya. Nah, udara atau gas itu mengisi ruang yang kosong. Jadi di sini ada udaranya. Kemudian kalian ngomong apakah terdengar dengan jelas oleh temanmu? Ya. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, dari percobaan kalian ketiga percobaan tadi, kalian nanti akan menyimpulkan apa kesimpulannya. Nah, nomor pertama, media atau perantara perambatan bunyi. Medianya yang dipakai tadi apa? Yang nomor satu, benda padat, medianya apa? Tadi Miss Vera sudah bilang kan. Kemudian yang kedua, benda cair, medianya apa? Yang ketiga, benda gas, medianya apa? Hasil bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar ya. Nanti kalian kasih centang salah satu saja, terdengar atau tidak terdengar. Ngerti ya? Bisa ya? Selanjutnya, nah, ada beberapa pertanyaan berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Tadi Miss Vera sudah sebutkan di awal ya. Melalui medianya apa saja? Medianya ya, perantaranya apa saja? Ada 3, kalian sebutkan nanti ya. Kemudian yang kedua, benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, benda yang digunakan untuk merambatkan bunyi itu apa saja? Kalian tulis di situ. Oke? Kemudian, nah, pertanyaan yang ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama atau tidak? Menurut kalian sama apa tidak? Berdasarkan hasil percobaan kalian ya. Nah, kenapa kok hasil bunyi yang dihasilkan dari setiap media itu tidak sama? Kalau memang tidak sama ya. Kalau sama bagaimana? Oke? Nah, cari tahu jawabannya. Selanjutnya, dari percobaan kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil tentang perambatan bunyi? Apakah bunyi itu merambatnya lebih keras melalui benda cair, atau benda padat, atau benda gas? Nanti kalian akan tahu. Kenapa kok bunyi lebih keras misalnya di benda padat? Nah, kenapa? Itu jawabannya nanti ada di yang nomor 3. Jadi kenapa kok bisa berbeda atau kenapa sama, itu nanti kalian bisa temukan jawabannya. Oke? Nah, yang akan Miss Vera bahas adalah sifat-sifat bunyi memantul. Kemarin sudah ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Miss Vera sudah kasih video bagaimana sifat-sifat bunyi. Salah satunya adalah sifat-sifat bunyi memantul. Ya, pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang keras permukaannya, misalnya kaca, batu, kayu, dinding, besi, dan lain-lain. Nah, benda-benda keras inilah yang menghalangi perambatan bunyi, sehingga ada bunyi yang terdengar jelas, ada bunyi yang terdengar tidak jelas. Nah, itu adalah termasuk dalam macam-macam bunyi. Ya,
Yang pertama adalah gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Kenapa kok kurang jelas? Karena jarak antara bidang pantul dengan sumber bunyi dekat. Misalnya, kalau kalian ada di ruangan yang misalnya di kamar kosong atau di ruangan kosong, kalian berteriak atau kalian ngomong. Nah, bisa itu karena dinding pantulnya dengan sumber bunyinya dekat sehingga menghasilkan bunyi yang tidak jelas, atau ketika di gua pasti tidak jelas bunyinya terdengarnya ya. Kemudian gema atau bunyi pantul yang terdengar jelas karena jarak antara bidang pantul dengan sumber bunyinya sangat jauh. Jadi bidang pantulnya, jadi sumber bunyi tidak terhalangi oleh bidang pantul. Contohnya kalau kalian berteriak di tebing atau di lapangan yang luas. Nah, tidak ada di tebing ya. Kalau di tebing kalian berteriak, bidang pantulnya dengan sumber bunyinya jauh jaraknya. Jadi suaranya akan terdengar jelas ya. Kemudian sifat-sifat bunyi menyerap. Yang pertama, bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Misalnya, karpet, kain, busa, spons, dan wol. Ya, kalau yang sebelumnya bunyi dapat dipantulkan, nah yang ini bunyi dapat diserap, tentunya oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, contohnya tujuannya adalah penyerapan bunyi ini terjadi untuk menghindari gaung atau kerdam. Misalnya kalau kalian ke bioskop atau di gedung-gedung pertemuan, biasanya kalian melihat dinding-dindingnya dilapisi dengan spons atau busa. Nah, itu tujuannya untuk menyerap bunyi supaya tidak terjadi gaung ya, sehingga bunyi tidak terdengar dengan jelas. Itu tujuannya. Kenapa di bioskop, studio musik, gedung pertemuan, dindingnya dilapisi dengan spons atau busa supaya tidak terjadi gaung ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Aspera berharap kalian semuanya tetap semangat sekalipun kita belajar dari rumah, dan tetap jaga kesehatan buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.